harta yang dizakatkan. Yang pertama halal tadi. Yang kedua milik penuh. Pemilik di sini berupa hak untuk menyimpan, pemakai atau pengelolaan yang diberikan Allah Subhanahu. Jadi kita maksudnya harta yang kita miliki yang kita zakatkan ya, bukan harta orang yang kita zakatkan. Berkembang harta yang tersebut bertambah baik nyata maupun tidak nyata. Cukup nisab. Nisab maksudnya jumlah minimal ukurannya. Ya, cukup nisab minimal yang menyebabkan harta itu terkena kewajiban zakat. Dan nyampe dia batasnya, semua itu kena zakat. Lalu selanjutnya cukup haul, jangka waktu kepemilikan harta yang di tangan si pemilik sudah melampaui 12 bulan komariah atau 12 bulan komariah ya. Bukan 12 bulan samsiah ataupun seperti Januari sampai Desember. Dia komariah, hitungannya hitungan Muharram, Safar, Rabiul Awal terus sampai Dzulhijjah. Dia 12 bulannya itu. Tidak ada zakat atau kekayaan sampai berlaku 1 tahun. Jadi dikatakan kamu untuk 1 tahun dia jadinya. Udah kita pegang dia 1 tahun, baru dia bisa dizakatkan. Udah lewat nisabnya, baru kita sampai haulnya, baru kita boleh zakatkan. Kalau enggak bisa. Enggak sampai dia. Kalaupun dipaksa Pak dibayar juga, ya jatuhnya ke infak, sedekah ya. Enggak zakat. Tetap bernilai pahala pastinya, tapi bukan zakat dia jadinya. Bebas dari hutang. Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya. Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan atau ia mempunyai hutang, maka hutang itu lebih penting dibayarkan terlebih dahulu daripada zakat. Jadi ada beberapa pendapat memang ulama, orang yang berhutang itu tidak menjadi wajib zakat. Tidak bisa, sedangkan nanti di perhitungan kita nanti di perusahaan kita pakai harta bersih ya, artinya zakat tidak di harta perhitungan zakat itu dikurangi hutangnya, hutang mengurangi nilai harta untuk yang dizakatkan. Tapi kalau sudah dikurangin pun harta itu nilai hutang itu ke harta, tapi masih di atas juga nilai nisabnya, ya tetap kena zakat dia. Itu nanti di laporan keuangan ceritanya. Lebih dari kebutuhan pokok, sesuatu yang betul-betul bukan untuk kelangsungan hidup secara rutin. Ya, sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Zakat hanya dibebankan atas pundak orang kaya yang istilahnya melebihi dari kebutuhan harian seseorang. Nah, ini dia ada zakat jenisnya ya. Pertama adalah zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu seperti biasa kita lebaran, hari raya Idul Fitri, ya sebelum hari raya Idul Fitri kita diwajibkan membayar zakat. Itu per jiwa dia, setiap orang. Ya, 1 sa' makanan pokok. 1 sa' sama dengan nisabnya itu ukurannya itu 1 sa' itu. Jadi kita kalau di rumah ada makanan gitu ya, lebih dari kebutuhan pokok kita sudah jatuh wajib zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini kan tujuannya sebenarnya dan maksudnya untuk memuliakan ataupun membuat orang tidak bersedih di hari Id. Tidak ada makanan di hari Id. Tidak ada makanan di Idul Fitri, jadi diwajibkan kepada kita untuk berzakat untuk 1 kali makanan pokok di daerah itu. Nah, kalau kita di sini beras, ya kalau kita di sini beras kira-kira 2,7 biasanya, ya 2,7 kilogram. Di sini 2,176. Ya kan 1 sa' itu makanan pokok itu 4 mud. 4 mud itu 2 kali tangan orang dewasa. Kira-kira 2,1 katanya, tapi kadang-kadang ada orang mungkin 2,7. Kalau di sini sih kalau yang namanya sedekah itu atau zakat itu atau memberi itu untuk kalau terlebih sedikit nggak ada masalah saya kira. Esensinya adalah di atas ukuran. Nah, sedangkan zakat mal atau harta zakat yang boleh dibayarkan pada waktu tidak tertentu dikenakan atas harta yang dimiliki. Artinya kalau sudah sampai haulnya,
sudah sampai nisab dan haulnya, walaupun masih bukan Idul Adha, bukan Idul Fitri, bukan kapanpun itu, kalau sudah sampai pas belinya Muharram tahun ini, lalu sampai lewat kita miliki di harta itu sampai dengan Muharram tahun depan atau tahun berikutnya, itu sudah jatuhlah dia haulnya, karena dia sudah nisabnya sudah lewat dari ukuran tertentu. Apa nisabnya nanti sebentar kita akan lihat. Tapi intinya haulnya, tadi kan haul itu adalah waktu. Jadi kalau waktunya itu sudah 1 tahun komariah kita pegang harta dengan nilai di atas nisab, mencapai nisab, maka dia harus wajib zakat. Ya, ini dulu intinya ya. Jadi kita dapat dulu poinnya. Jadi kapan saya harus keluar? Jadi kalau sebenarnya kalau ditanya, laporan keuangan itu kan memang per tahun. Harta yang kita miliki selama setahun. Jadi pertambahan selama setahun itu bisa kita catatkan. Jadi disinilah pentingnya akuntansi itu, ya nak ya. Inilah pentingnya akuntansi. Dari manalah dia tahu kapan dia beli kalau nggak dicatat, kalau nggak di jurnal. Bagaimanalah orang itu tahu kalau harta itu dia tidak dimilikinya selama setahun. Ya, selama setahun. Apalah yang istilahnya yang menandakan dia sudah memiliki harta itu selama setahun. Kalau tidak dicatat, kan gitu. Kalau dia tidak dicatat, disinilah kembali kamu pahami kalau akuntansi itu sangat penting, ya. Jadi kemarin sudah saya share. Ada yang nonton? Siapa yang udah nonton webinarnya? Free itu kan? Ada yang nengok? Ada? Enggak, Pak. Itulah kalian. Kenapa nggak udah free gitu? Apalah? Ya kan tinggal datang aja mana ke kafe, beli teh manis dingin 5.000. Dah, wifi-an kamu di situ dapat ilmu. Kalau yang kamu bilang nggak ada paket Pak, gini Pak, gitu Pak. Kalau memang mau belajar ya Bu ya, dicari gitu loh, dicari ilmu itu ya nak ya. Saya cuma ngasih tawaran supaya kamu paham kalau ini loh ilmu kamu itu seperti ini nanti kalau kamu terus menggeluti ilmu ini, ya terus menggeluti ilmu ini ya seperti ini profesinya. Itu yang kondisi yang sebenarnya. Ya udah, namanya aja saya usaha dan saya tidak terlepas dari yang kewajiban saya, karena memang saya sangat berusaha untuk menanggung-jawabi kondisi pembelajaran kamu. Tapi kalau kamunya yang nggak mau ya kan nggak bisa dipaksa juga kan. Baik, nah ini kita masuk ke objek ini yang paling penting ya. Ini objek zakat. Objek zakat itu ada zakat binatang ternak, ada zakat emas, perak, dan uang, zakat nukut namanya, zakat pertanian, ziraah, zakat barang tambang dan barang temuan, serta hasil laut, zakat perdagangan, zakat produksi hewani, zakat investasi, zakat profesi dan penghasilan, zakat atas uang, samanya sebenarnya ini, zakat perusahaan. Nah, ini yang terakhir kita akan bahas lebih detail lagi nanti. Inilah objek zakat harta kita. Ini yang akan kita coba bahas, kan gitu ya. Jadi kalau perusahaan memiliki harta seperti ini dan dia harus dia memilikinya lebih dari setahun atau sampai dengan 12 bulan dan mencapai nisabnya, maka akan jatuh wajib zakat itu. Kalau sudah ada angka cerita wajib zakat, dia jatuhnya kalau di pembukuan dia jadi hutang ya. Dia jadi hutang sama kita. Ya. Jadi hutang harus segera dibayar. Ya, itu kondisinya. Nah, ini dia zakat binatang. Wajib atas unta, sapi, dan domba. Selain itu pada ulama berpendapat beda. Cuma ya umumnya unta, sapi, sama domba. Ya.
syarat zakatnya mencapai kuantitas tertentu, cukup nisab dan milik selama 1 tahun. Masing-masing berapa nih? Kambing 40 ekor. Ya kan, 40 ekor, sudah sampai 40 ekor kambing, lalu dia dimiliki setahun, 40 ekor itu dimiliki setahun, maka 1 ekor menjadi zakat. Lalu zakat emasnya, ya, zakat emasnya mana dia? 2,5%. Jika tidak memiliki emas murni kecuali sekedarnya, maka tidak akan ada zakat sampai kapanpun. Jadi di sini kambing itu 40, tapi dimasukkan jadi 1 ekor. Ya. Nanti kita lihat lagi lebih detailnya. Zakat emas dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka diberitahu pada mereka bahwa siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas dan neraka jahanam, lalu dibakarkan dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat apa yang kamu simpan. Ini 9 ini Taubah nih ya, Taubah atau 6 35. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang punya emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya sebagai keping api neraka. Panaskan, digosokkan ke lambungnya, dan dahinya dengan kepingan itu setiap dingin dipanaskan kembali pada suatu hari selama 50.000 tahun. Jadi makanya bagi yang wajib zakat diingatkanlah ini. Tapi ya ini hanya untuk orang-orang yang beriman ya. Kalau udah nggak beriman ya udah kadung sekalian jadi keraknya neraka. Syarat wajib zakat mencapai nisab dan haulnya. Nisab emas 20 miskal, 20 dinar 85 gram. Nisab perak 595 gram, 200 dirham. Dikarenakan atas perhiasan emas dan perak dan yang disimpan dan tidak dipergunakan. Jadi kalau perhiasan yang disimpan itu tidak, itu yang dipakai sehari-hari, seperti kamu punya gelang atau anting atau kalung emas, itu tidak masuk ke perhitungan 85 gram ini. Walaupun kamu liki selama setahun dan kamu bawa sekilo lah, misalnya kan di sini 85 gram atau sekilo aja kamu bawa di rantai kamu itu, sekilo emas misalnya kan. Tapi kalau kamu pakai sehari-hari dia tidak dikenakan zakat. Tapi kalau 85 gram pas emas, lalu kamu simpan di laci terus selama setahun, maka itu akan dikenakan. Siapa yang tahu, Pak? Ya kamu dan Allah lah yang tahu pastinya. Ya kamu dan Allah lah yang tahu. Tidak wajib zakat untuk perhiasan di luar emas dan perak yang dipakai perempuan. Ya memang tak perlu lah. Yang ada perhiasan, oh ini lebih mahal dari emas, Pak. Inilah emas, inilah apa itu, apa namanya, mutiara dan lain sebagainya, ya kan, itu tidak masuk, itu tidak masuk kan itu. Ini tadi zakat pertanian, mana ukurannya? 5 wasak tidak ada zakat. 5 wasak ini kayaknya 100 kaleng. Tunggu coba tadi. Nisab pertanian saat panen, syarat yang dimasukkan itu kan haknya di hari hasil, maksudnya dipanen ya. Dengan nisab pertanian itu 5 wasak atau 300 sok atau 2.175 kg kali 60, 653 kg. Tarif zakat jika yang tak ada hujan 10%, jika yang irigasi 5%. Yang diairi oleh air hujan, nafta air atau air tanah zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman irigasi zakatnya 5%. Itu dia ketetapannya. Jadi gini ya, batasan ini batasan aja nih, 653 kg itu batasannya. Kalau dia 650 dia nggak kena. Kalau dia 653 dia kena. 656 dia kena. Ya kan?
656 dia kena 10%-nya dari total ya, bukan dari 653-nya. Zakat barang tambang. Zakat barang tambang ini peninggalan terbenda di bumi, harta keahlian, harta karun, 1/5-nya. Ada yang bilang 1/5, 2/5 itu 20%. Ada nih ya, hadis Nabi yang ini 1/5 nih. Tapi zakat adalah yang dia sebenarnya umumnya, secara umum dinisabkan ke 85 gram emas murni. Kalau nilainya di atas 85 gram emas murni, maka dia kena 1/5-nya, 20%-nya. Ya, 20%. Itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk harta tambang dan harta temuan. Kamu misalnya lagi jalan-jalan, ketemu cek atau ketemu uang 500 juta misalnya kan, jalan-jalan di kampung itu kan, jalan di pinggir jalan ada duit 500 juta, maka akan kamu nisabnya akan kena 20%. Harus kamu sampaikan ke badan amil zakat. Ma'din ini zakat tambang adalah barang tambang yang berbumi ya, seperti minyak, gas bumi. Itu biasanya ke 585 gram emas. Kan atau beberapa kali sekali penggalian katanya. Barang hasil dari laut misalnya, hasil dari laut mutiara, ikan itu tidak dikenakan zakat, tapi dia akan zakat perdagangan. Itu nanti pas ke zakat perdagangan dia kenanya hasil ikannya itu. Zakat perdagangan atau pedagang-pedagang nanti pada hari kiamat dibangkitkan dalam sebagai orang yang durjana, kecuali orang yang bertakwa dan baik dan jujur. Jadi secara umum pedagang itu memang rentan dalam perbuatan dosa. Ya, tapi paling tidak dia akan bisa mendapatkan pahala kalau dia baik dan jujur. Tapi sebenarnya kalau ditanya yang namanya berdagang itu adalah pekerjaan yang mulia. Artinya ada orang yang memberikan kepada kita kebutuhan yang kita perlukan. Coba bayangkan kalau tidak ada pedagang, ya kamu kebetulan kan misalnya lagi duduk-duduk sama kawan, terus ada datang penjual pulpen yang banyak-banyak itu kan, pulpen datang-datang. Ya kamu karena kebetulan tidak butuhnya, ya nggak tahu apa ini bapak ini jualannya kan gitu. Tapi ketika misalnya kamu terlambat datang ujian, atau pulpen tinggal, nah, kan tentu kamu sangat berharap sekali ada yang namanya yang jual pulpen lagi jalan kan gitu ya, duit berapapun perlu. Nah, jadi sebenarnya pedagang itu adalah pekerjaan mulia, artinya dia memberikan kebutuhan kepada orang-orang yang membutuhkan barang yang dia jual. Ya, itu kondisinya. Jadi jangan pesimis ataupun jangan memandang hina pedagang itu. Itu kondisinya. Ada juga yang baru datang rupanya. Oke. Baik. Kita lanjut. Ya agak banyak memang sedikit, kan memang teorinya banyak, makanya saya mau satukan biar minggu depan sudah laporan keuangan. Ya, karena kita final test tanggal 12 ya. Tanggal 12 kita sudah final test. Jadi kita akan bahas ini. Kenapa pun saya satukan, karena supaya lebih jelas. Jadi di sini tijarah zakat. Zakatnya itu tarif zakatnya 2,5%. Ya, 2,5%. Pendapat Maimun Abdul Mahram berikut. Bila tiba waktu pembayaran zakat, maka hitunglah kekayaan uang dan barang niaga yang kamu beli, kemudian taksir seluruhnya bentuk uang, setelah itu ditambah dengan piutang yang ada dikurangi dengan utang, maka harus dilunasi zakat. Zakatlah sisanya. Dan nanti kita akan membahas lagi, ada rumusnya ini ya. Zakat produksi hewani, maksudnya ternak. Ini. Maksudnya ini yang di sini bukan tiada, ini udah sama ya. Zakat produksi hewani 2,5% atau istilahnya 653 kilo. Dan tidak harus mencapai haul. Khusus madu zakatnya 10%. Madu zakatnya 10% karena dia memang dari alam.
Zakat investasi ada lagi. Investasi adalah kekayaan yang ditanamkan pada berbagai bentuk aset jangka panjang, baik dalam tujuan untuk pendapatan ataupun ditujukan untuk perdagangan. Investasi dalam saham, jika saham tersebut diperdagangkan dan bergerak di bidang industri atau perdagangan, maka dikenakan zakat 2,5% atas harga pasar saham. Dan keuntungan sekaligus kemudian dianalogikan urut tijarah, komoditi perdagangan. Jika saham tersebut tidak diketahui harganya atau bergerak di bidang non-industri atau non-perdagangan, maka tidak dikenakan zakat, tapi keuntungannya harus dizakati sebesar 10% karena dianalogikan dengan zakat pertanian. 10% juga karena dia. Investasi dalam obligasi jika pada konvensional itu tidak dihalalkan, maka tidak ada kewajiban zakat atas penghasilan obligasi. Ya, jadi yang haram-haram itu tidak ada zakatnya pastinya karena tidak mungkin dizakatkan. Ya, termasuk ya deposito apa itu yang konvensional, bunga lah misalnya kan, pendapatan bunga itu nggak bisa dizakatkan karena memang nggak ada aturannya dan memang tidak halal. Investasi dalam aset dikenakan zakat yang dianalogi dengan zakat pertanian. Barang berupa tanah, gedung atau alat seperti alat mesin produksi itu dikenakan, tapi tidak dikenakan zakat, tapi dikenakan penghasilannya yang dikenakan, bukan bendanya. Ya, bukan bendanya tapi penghasilannya. Kalau penghasilannya kalau dari penghasilan bersih dia 10%, kalau dari penghasilan kotor 5%. Setelah memenuhi haul dan nisabnya itu. Ini zakat profesi dan penghasilan ini masih dalam bentuk perdebatan. Adalah Umar ibn Abdul Aziz memberi upah pada pekerjanya dan mengambil zakatnya, dan apabila mengembalikan amal dolim atau barang curian yang dikembalikan maka diambil zakatnya, dan beliau juga mengambil zakat dari toyat, gaji rutin yang diberikan kepada orang yang menerimanya. Disinilah dasar muncul awal zakat profesi, zakat penghasilan. Umar bin Abdul Aziz ini cucunya Umar bin Khattab, ya kan. Udah habis? Belum. Oh. Ada fatwa MUI-nya ya, tahun 2003 tentang zakat penghasilan yang rutin. Nisabnya nisab emas. Nisab emas 85 gram nisabnya. Ya. Dan diambil dari penghasilan kotor atau dari penghasilan bersih dasar dikurangi hutang dan hidup terendah orang tersebut dan tanggungannya. Ya, jadi dikurangi nanti. Zakat atas uang sama itu deposito 2,5% dan 10%. Sumber hibah tidak diduga-duga sebelumnya 20%. Ini dia. Zakat institusi, ini dia zakat institusi kita. Zakat perusahaan mengacu pada zakat perdagangan karena dipandang aspek legal dan ekonomi. Kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading dan perdagangan. Suatu keputusan seminar satu zakat di Kuwait tanggal 3 April 1984 tentang zakat perusahaan sebagai berikut. Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi, yaitu kepemilikan dikuasai oleh muslim, bidang usaha harus halal, aset perusahaan dapat dinilai, aset perusahaan dapat dikembangkan, minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas. Asetnya nih ya. Sedangkan syarat teknisnya adalah perusahaan harus mengharuskan pembayaran zakat perusahaan. Peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut, anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut. RUPS itu maksudnya rapat umum pemegang saham, mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan. Nah, jadi seperti itu dia. Perhitungan zakatnya ada 3. Nah, ini coba kamu perhatikan dan dicatat. Ya, ada 3 untuk dari sini ya, dari materi ini ada 3. Yang pertama, biar nanti kamu tahu nih, ini jadi bahan hitungan kita ya, coba nanti dicatat.
kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh laba. Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf Qaradawi, dan zakat dikenakan pada harta lancar bersih perusahaan secara sederhana seperti ini. Kas atau setara kas ditambah investasi jangka pendek ditambah persediaan ditambah piutang dagang bersih, tuh hartanya, dikurang kewajiban lancar. Nah itulah dia nisabnya, ya kan? Itu yang pertama, untuk mencari nisabnya dulu, sampai enggak dia dengan batas nisabnya. Dengan kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek ditambah persediaan ditambah piutang dagang bersih dikurang kewajiban lancar. Itu cara pertama. Cara kedua, kekayaan yang dikenakan zakat adalah pertumbuhan modal bersih. Pendapat ini dikemukakan oleh El-Badawi dan Sultan. Secara sederhana seperti ini. Aset lancar bersih ditambah utang jangka pendek yang digunakan untuk keperluan jangka panjang. Utang jangka pendek yang digunakan untuk keperluan jangka panjang dikurang utang jangka panjang yang digunakan untuk pembiayaan harta lancar. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Lembaga Fatwa Arab Saudi. Secara sederhana seperti ini. Modal disetor, tambah saldo laba, ditambah laba tahun berjalan, dikurang aset tetap bersih, ditambah investasi perusahaan atau entitas lainnya, dikurang kerugian tahun berjalan. Nah, itu adalah 3 cara perhitungan zakat. Yang pertama menurut Qaradawi, yang kedua menurut El-Badawi dan Sultan, dan yang ketiga menurut Lembaga Fatwa Arab Saudi. Ini adalah bahan kita untuk ujian nanti. Ya, coba kalian pahami ini. Nanti kita akan coba, dan kita lihat laporan keuangannya nantinya. Kan gitu ya. Lalu di sini metode apapun boleh digunakan katanya. Nisab zakat itu adalah 85 gram emas dan cukup haulnya 1 tahun. Komaria dengan besar zakat 2,5%. Jika perusahaan menggunakan tahun Masehi adalah 2,7575%. Ya kan. Jadi hasil hitungan yang dari yang pertama, kedua, ketiga di atas tadi itu kalikan 2,5% atau 2,575%. Itu dia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini yang paling penting sama kita. Kalau tidak ada persediaannya Pak, gimana? Ya nggak ada, ya udah kosongkan lah. Kan gitu ya. Jadi kalau di sini nggak ada Pak utang jangka panjang yang digunakan untuk pembiayaan harta lancar. Kalau nggak ada ya udah nol. Jangan dipaksakan nilainya, kan gitu ya. Jangan dipaksakan nilainya. Kalau nggak ada ya udah. No. Nah berarti nilainya itu nanti nilai hasil perhitungan yang 1, 2 atau 3 ini dikalikan 2,5%. Nah itulah dia nilai zakatnya, terhutangnya. Muncullah hutang zakatnya jadinya. Begitu selesai dihitung, muncullah hutang zakatnya. Hutang zakat dia akan mengurangi apa? Dia mengurangi laba ditahan. Ya, dia akan mengurangi laba ditahan. Debitnya laba ditahan, kreditnya hutang zakat. Itu jurnalnya. Contoh perhitungan penerimaan zakat. Zakat. Oh, kalau udah penerima, kayaknya udah kita nggak begitu nggak begitu fokus di sini. Pokoknya kita ngitung berapa yang nerima itu orang. Ya inilah dia 8 asnaf ya, fakir miskin, amilin,
panitia ya, mualaf, orang-orang yang belum merdeka, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang menuju jalan Allah. Fisabilillah, musafir, gitu ya. Fakir miskin, ini ya. Fakir kayak mana, miskin kayak mana, ini pengertiannya. Amilin ini apa namanya, panitianya. Ya kamu pun bisa dapat di sini, amilin. Ya kan. Mualaf ini memang kayak dapat orang yang belum merdeka, budak ya. Orang yang berutang tapi tidak bisa bayar. Kalau berutang udah bisa bayar ya nggak usah lah, kan gitu. Nggak usah, istilahnya nggak usah kita bayarin utangnya, itu intinya gitu. Apalagi fisabilillah, ini orang-orang yang jihad di jalan Allah. Ibnu Sabil dalam perjalanan, musafir ya, musafir untuk ya biasanya nih yang belajar ya, belajar. Kalau kamu misalnya, kalau anak-anak kos yang nggak ada uang kosnya, udah nggak dibayar, ataupun orang tuanya nggak mampu bayar uang kosnya, ini masuk ke dalam Ibnu Sabil ini. Yang tidak boleh menerima zakat orang kaya. Oh iyalah, hikmah zakat udah jelas, akuntansi untuk zakat. Jadi ada pesakannya sebenarnya, ada pesaka untuk zakat ya, pesaka 109 ya, bisa kamu download nanti, atau bisa kamu cari pesaka 109. Jadi sini penerimaan zakat diakui dari saat zakat atau aset lain diterima dan diakui sebagai penambahan dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, maka diakui sebagai jumlah yang diterima, tapi dalam bentuk non kas diselesai sebesar nilai wajar aset jurnal. Jadi gini, ini jurnal untuk amil ini. Ya, ini jurnal untuk amil. Jadi bank syariah itu pun berfungsi sebagai amil. Ya, jadi selain bank syariah ada nggak? Ada lembaga amil zakat. BKM masjid pun kadang kan, BKM kan nerima dana zakat kan. Jadi dibikinlah kasnya diterima dana zakat, kreditnya dana zakat sebagai terhutang. Aset non kas kalau dia memang dalam bentuk aset non kas. Ya kan itu. Ini jurnalnya. Ini kita duduk sebagai saya bilang tadi amilnya ini ya. Ini kita jadi jurnalnya, ini kita duduk sebagai amilnya. Bukan sebagai yang berzakat ataupun bukan yang menerima zakat. Kita sebagai yang amilnya. Karena bank syariah pun memang berfungsi sebagai amil. Ya, amil. Jadi ketika menerima duit zakat, ada orang store zakatnya. Lalu kita bukukan seperti ini. Kita catat seperti ini. Lalu zakat yang diterima dan diakui sebagai dana amil untuk bagian amil, maka dana diambil non amil. Nah, dana zakat itu dipecah menjadi amil dan non amil. Jadi ini sekarang pemecahan dana zakat itu hak atas amil dan non amil ini memang gimana ya? Ini begitu diterima langsung dipisahkan dia amil dan non amilnya. Jadi amil itu dikeluarkanlah 1/8-nya, berarti kan karena kan ada 8 asnaf. Jadi kita terakhir misalnya 100 ribu atau 100 juta gitu nilai zakatnya. Tentu 1/8-nya adalah haknya amil. Jadi maka di sini dipecah dia. Dana zakatnya itu dipecah menjadi dana zakat ke amil, ke dana zakat ke non amil. Non amil inilah nanti yang dicarikan ke yang lain. Jika muzaki menentukan mustahi yang harus menerima, muzaki itu yang berzakat.
Mustahi itu yang istilahnya yang menerima, yang berhak menerima. Kalau ada muzaki yang menentukan mustahi dalam penyaluran zakat melalui amil zakat, maka zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat non-amil. Jika zakat tersebut amil mendapatkan ijarah atau ujrah atau fee, maka diakui sebagai penambahan dana amil. Jadi itu tadi maksudnya. Ada zakat yang memang dia ada orang muzaki yang berzakat itu ketika kita ingat kita posisinya sebagai amil di sini. Kita posisinya sebagai amil. Ya. Jadi dana amil di sini ini untuk kita ini. Yang ini. Nah, ini untuk kita. Ya. Bahasanya ya ibaratnya uang masuk lah untuk kita. Kalau kita berdiri sebagai posisi amil. Penurunan nilai zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan kelalaian amil. Jadi ada mungkin ada zakat yang dikirimkan tapi turun ataupun hilang atau apa, itu kerugiannya ditanggung. Bisa ditanggung oleh amil, bisa ditanggung oleh ya menjadi kerugian lah. Pengurangan non kas. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat. Jadi iyalah namanya udah disalurkan, itu berkurang dana zakat yang kita terima, ya kan? Dan dana zakatnya berkurang dalam bentuk ini dana zakatnya didebitkan non amil ya, kreditnya adalah zakat kas, uangnya keluar ke dana zakat yang mana. Jumlah tercatat jika pembelian dilakukan dalam bentuk aset non kas ya, dana kas non amil, debitnya, kreditnya aset non kas. Apakah dia zakatnya dalam bentuk bank apa tadi? Kalau tanah pertanian kan gitu ya. Kalau zakatnya dalam bentuk pertanian, tentu dia akan dikeluarkan dalam bentuk pertanian. Ya kan, karena orang petani itu bayar zakat tentu dengan pertaniannya, hasil pertaniannya, bukan dengan uang. Bukan dengan uang ya, tapi dengan hasil pertaniannya. Makanya amil itu sebenarnya harusnya ada gudang. Ada gudang untuk menerima hasil-hasil pertanian ataupun hasil-hasil alam yang menjadi bagian dari zakat. Mereka yang pertanian itu nggak ngasih uang ya, tapi ngasih beras atau ngasih apa. Kambing pun demikian, kambing, lembu, domba itu yang dizakati adalah satu ekor. Ya zakat, ya lembunya itu dikasih ke amil. Ya, lembunya itu yang dikasih ke amil. Karena memang dia zakat binatang kan, zakat ternak. Harus binatangnya yang dikeluarin. Jadi Pak, amil bank syariah itu ada kandang lembunya Pak. Ya bisa jadi ada harusnya. Ya, bisa jadi bank syariah atau lembaga amil zakat itu harus ada punya kandang lembu, kandang kambing. Kan gitu ya, supaya dia bisa diterima zakatnya. Lalu akuntansi untuk zakat yang kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas, penyaluran dan penerima kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. Tadi saya bilang kalau ke amil itu ya 1/8 pastinya ya, 1/8. Terkait dengan biaya-biaya yang terkait dengan perawatan zakat itu memang amil yang menanggungnya kan, itu kondisinya. Jadi apakah ini terkadang sih ya kalau sudah ceritanya untung rugi ya payah juga kita. Kadang-kadang kan amil ini dia mentingkan perutnya dulu lah. Kan gitu. Nah, itu yang tidak pas, itu yang tidak baik. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah jenis aset yang disalurkan. Harus ada hubungan lah yang baik, komunikasi yang baik antara amil dengan, ya artinya gini loh, yang jadi masalah kan sekarang memang kan gitu ya. Orang-orang yang mau berzakat itu bukan nggak mau berzakat, cuman yang amil-amilnya yang pengumpul yang tidak jujur itu yang membuat jadi orang malas berzakat. Itu kondisinya. Oh, kalau infak dan sedekah nggak begitu sulit ya.
karena memang tidak ada aturan yang lebih. Ini kita tetap berdiri di posisi amil, ya. Kita pencatatannya ini di posisi amil atau lembaga amil zakat, lembaga amil zakat. Jadi setiap menerima dana atau uang dari infak dan sedekah, maka jurnalnya seperti ini. Lalu infak atau yang diterima diaku sebagai dana amil, maka tetap ada dibagi juga dengan dana amil. Nah, mengenai pembagiannya tentu bukan 1/8 ya. Kalau infak dan sedekah yang diterima oleh amil dalam bentuk uang itu pembagiannya tidak 1/8. Tapi kalau mau aman ya 1/8. Tapi kalau nggak mau khawatir, kalau misalnya kalau bisa dipertanggungjawabkan ya tentu ya silahkan, bisa 50-50, 50%, 50%. Ini infak ya, bukan zakat. Ini judulnya infak. Jadi untuk amil boleh berapa saja kesepakatan mereka. Kan gitu kondisinya. Sama seperti yang tadi. Jadi infak dan sedekah pun bisa dikeluarkan dalam bentuk non-kas ataupun aset. Seperti ini. Pengurangan infak. Ya. Nah, itu teorinya. Mengenai laporannya, coba kita lihat ya. Atau sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya kira di sini sebenarnya yang menjadi intinya ya. Ini tadi ingat ya. Mana dia tadi? Ini kalian catat ini ya. Ini. Ya, ini yang kalian catat. 3 ini. Ya, 3 ini kalian catat dulu. Betul, udah catat. Kalau perlu catat dulu pakai tangan, pakai kertas, dicatat dulu. Ya kan? Karena ini yang menjadi dasar perhitungan kita nanti. Ya. Ini yang menjadi cara kita untuk menghitung zakat menurut Qardawi, menurut Al-Badawi Sultan, dan menurut Lembaga Fatwa Arab Saudi. Ya, ini nanti ketika kamu sudah dapat laba perusahaan atau laporan, sudah bisa menyusun laporan keuangan perusahaan, tentu begitu ada perintah soal untuk menghitung zakatnya, maka yaitu dengan cara yang ketiga ini. Ya, hitung dengan cara yang ketiga ini. Di akhir tahun ini ya, di 31 Desember jadinya. Ya, nanti ketika buat laporan keuangan pokoknya macam ini, macam adjustment, macam koreksi. Macam closing entries dia. Persis seperti closing entries, maka jurnalnya dapat angkanya baru di jurnal. Ya, dapat di jurnal. Dia memunculkan hutang zakat dan mengurangi laba ditahan. Saldo laba pastinya. Ya, saldo laba. Tapi angkanya dari mana? Dari sini ya. Angkanya dari mana, Pak? Dari sini. Kelihatan kan? Nampak kalian? Nampak tulisannya? Nampak, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Sudah? Kalau sudah dicatat bilang. Kalau mau dipoto terserah lah. Ya. Jadi karena perhitungan zakat ini ada beberapa model, saya pun ada juga tulisan yang kalian bisa, selain dari yang 3 ini, nanti ada, udah selesai? Sudah selesai? Udah, Pak. Ya, saya tutup ya. Ada lagi perhitungan lain. Ya, ada lagi perhitungan lain yang
bisa dijadikan bahan ya, bisa dijadikan bahan untuk perhitungan zakat perusahaan. Nah, kalau zakat menurut jenisnya tadi udah ada 2 ya, nah ini dia kelihatan ya. Sama aja ini, cuman di sini ada perhitungan yang cukup menarik ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini bisa dicatat juga nanti. Jadi kalau di soal saya nanya itu menurut Kornawi kan gitu ya. Menurut misalnya nih menurut Hafifuddin kan gitu. Seperti apa perhitungan laporan zakatnya ataupun zakat perusahaannya? Ini 2,5% kali aktiva lancar kurang kewajiban lancar. Itu cara si Hafifuddin. Ya, cara si Hafifuddin dari Hafifuddin ya. Sedangkan dari Saleh dan Safarudin ini zakat perusahaan berhitungan laba setelah pajak. Ingat ya ini ya. Zakat perusahaan berdasarkan laporan keuangan neraca dengan mengurangkan kewajiban lancar dan aktiva lancar. Ini satu. Nah, yang menurut Saleh dan Safarudin ini formula merupakan hasil studi Saleh pada bank muamalat bayar zakat berdasarkan laba bersih. Ingat, ini laba bersih nih. Yang kedua, kayak mana dia? Seperti ini. Zakat perusahaan laba bersih dikali setelah pajak ya, laba bersih setelah pajak dikali 2,5%. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang kedua. Untuk ini Hafifuddin, ini Saleh, ini Faizah. Faizah ini dia ngitung zakat berdasarkan ini, berdasarkan modal bersih tambah laba bersih. Modal bersih ditambah laba bersih dikurang aktiva tetap dikali 2,5%. Ini menurut Faizah. Ya, menurut Faizah. Ini yang ketiga. Yang keempat ini menurut apa nih? Rahab ini apa nih? Si siapa? Ekonom syariah itu Pak Sarir Harahap. Ada zakat perusahaan 2,5% dari laba bersih setelah pajak sama tadi seperti yang ada yang zakat perusahaan menurut aset lancar dikurang utang lancar. Ini sama yang tadi di atas ya. Aset lancar dikurang utang lancar sama nih. Ya sama. Ini sama yang A, ini sama yang B. Ini kalau syarat. Jadi yang muncul yang ini nih, yang C. Nah, di sini ada juga model. Di sini siapa nih? Menurut AOFI, Accounting Auditing Organization Islamic Financial Institution. Ini dia. Ini kalian catat juga nih. Ya. Adapun formula perhitungan zakat menurut AOFI standar nomor 9 dengan metode aktiva bersih. Zakat perusahaan adalah 2,575 dari aktiva yang menjadi subjek zakat. Apa itu? Aktiva yang menjadi subjek zakat dikurang kewajiban yang harus dibayarkan pada akhir tahun laporan keuangan ditambah investasi bebas penggunaan. Ditambah saham minoritas, ditambah ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah, ditambah ekuitas dari dana hibah, ditambah ekuitas dari badan sosial, ditambah ekuitas yang dimiliki oleh organisasi laba, dikurang bagian ekuitas yang dimiliki oleh individu. Nah, ini cara hitungannya. Jadi mereka dengan kayak gini, semakin detail mereka minta, semakin perlulah ada jurnal ataupun buku besar.
Kita harus ada buku besar investasi, kita harus ada buku besar ekuitas dalam dari dana hibah. Ada masing-masing buku besarnya, sehingga kita bisa menjurnal atau menguranginya. Ya. Ini untuk formula apa, untuk menurut AAO IFI. AAO IFI. Nah, ini ada lagi formula yang diinvestasikan dalam bentuk zakat perusahaan dalam bentuk apa nih? Berdasarkan metode ini, harta yang dibayarkan zakat adalah modal yang disetorkan bertambah provisi dan tidak dikurangi oleh aset, ditambah saldo laba, ditambah laba bersih. Tidak untuk diperjualbelikan. Ini dari AAOF juga, tapi dia ini dengan metode dana diinvestasikan bersih. Dana dengan metode ini, metode dana diinvestasikan ini. Zakat perusahaan dikali 2,575. AAO IFI ini memang pakai 2,575 ya, bukan 2,5 aja. Dari modal disetor ditambah dana cadangan ditambah provisi yang diambil dari provisi yang diambil dari aktiva, laba ditahan, pendapatan bersih, kewajiban yang tidak dibayarkan pada akhir periode laporan keuangan, aktiva bersih dikurang ditambah investasi bukan untuk diperdagangkan, ditambah akumulasi kerugian. Nah, ini ada beberapa metode. Ya, jadi ada berapa tadi? 3 di depan, ya kan? 3 di depan, 3 di sini. Menurut pertama tadi menurut Kordowi, yang kedua menurut siapa? Sultan. Siapa yang kedua? Al-Badawi, Pak. Al-Badawi dan Sultan. Yang ketiga menurut Fatwa MUI Arab Saudi, itu yang ketiga kan. Yang tambahannya adalah menurut Hafifuddin, menurut Saleh dan Safarudin, ya kan, ini yang keduanya lagi sini, sama yang ketiga menurut Faizah. Kalau yang harap ini gabungan dari keduanya. Faizah ini. Lalu menurut AAO IFI ini yang standar nomor 9 seperti ini dia. Ya kan, sedangkan yang metode dana investasi dari AAO IFI juga, metode dana investasi seperti ini dia. Ada banyak kan? Ya, ada banyak. Jadi cara perhitungan zakat itu secara teori banyak ya. Jadi kita di sini sebagai yang istilahnya menghitungkan kan gitu ya. Kita kan orang accountingnya. Jadi kita terpaksa mempelajari semuanya. Jadi kalau ditanya sama bos kita, sama perusahaan kita mau bayar zakat nih tahun ini, kan gitu ya. Coba kau tuliskan dulu, kayak mana hitungan zakat kita tahun ini. Setelah menghitung laporan keuangan atau setelah menyusun laporan keuangan, dapat data-data dari laporan keuangan, barulah kita bisa menyusun ataupun menghitung zakatnya. Jadi intinya kamu harus tahu akuntansi untuk membuat laporan keuangan yang menunjukkan angka-angka perhitungan zakat. Itu kondisinya. Ya, itu yang sebenarnya kembali. Ya, masalah teori nanti ini bisa kamu lihat lagi nanti kan. Bisa kamu lihat lagi nanti. Inilah contohnya kan gitu ya. Inilah contoh teorinya untuk zakat ya. Inilah contoh teori untuk zakat. Jadi coba kamu nanti soal terakhir kita itu
Soal terakhir kita itu soal yang mana tuh? Laporan keuangan ini ya, yang tes 3 ya. Laporan keuangan tes 3 itu, coba kamu hitungkan zakatnya menurut metode-metode yang sudah kita buat tadi, ya, kirimkan ke forum ya, ke forum di Sipadi atau ya forum di Sipadi ya. Jadi artinya kamu bisa menunjukkanlah hitungan-hitungan di laporan keuangan yang terakhir ketika tes 3 kemarin. Dia bisanya pakai metode yang mana? Data yang ada untuk, kan gini loh, metode itu kan nggak bisa juga dipakai ke semua kan gitu, karena ada data yang nggak ada kan gitu kan. Tapi kita pakai data yang ada aja, ya pakai metode aset kah atau metode pendapatan, ya kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti ini setelah ini saya akan kirim bahan-bahan yang tadi, nggak usah apa kali. Saya akan kirim bahan-bahan tadi di Sipadi. Ya, nggak usah terlalu. Tapi saya berharap kamu catat tadi supaya kamu paham, supaya kamu nempel lah paling tidak. Metode-metode untuk, karena itu bahan sebagai bahan ujian kita untuk final test nantinya. Susun dulu laporan keuangannya, atau sudah ada laporan keuangannya, baru kamu hitung zakatnya. Ya, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Enggak ada? Oke, kamu tunggu saja bahannya ya. Saya kira kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.